Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Akhwati fillah yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, limpahan kasih sayang, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas berpuasa sampai hari ini. Pada tema kultum kali ini ada satu kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi. Ia pun mulai bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat?" Maka Rasulullah tak langsung menjawab, justru balik bertanya beliau, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Belum ada ya Rasulullah, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama dengan yang kamu cintai. Mendengar jawaban ini, betapa bahagianya Anas bin Malik dan para sahabat-sahabat kala itu. Jawaban ini sangat memberikan mereka hati yang begitu gembira, membawa kabar gembira bagi mereka, karena mereka mengira bahwa amal yang mereka kumpulkan selama ini belum layak untuk bekal menuju surganya. Berikut satu kisah cinta yang layak untuk dicontoh. Ada satu kisah sosok Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang pemuda langit. Biarlah namanya nggak begitu terkenal di muka bumi ini, bahkan tetangganya nggak begitu ngeh dengan dia, namun namanya begitu terkenal di penduduk langit. Para malaikat betul-betul mengenal betul nama Uwais Al-Qarni. Apa yang ia lakukan? Bukti cintanya kepada Nabi menjadikan ia harus bersusah payah melewati jalan yang jauh menempuh untuk ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu lalu ia mendengar di satu peperangan, perang Uhud, Rasulullah cedera, Rasulullah terpojok, Rasulullah kena lemparan batu, kemudian kena giginya dan giginya pun menjadi tanggal. Pada saat itu, kabar tanggalnya gigi Rasulullah sampai ke penjuru negeri. Sampai akhirnya, kabar itu didengar oleh Uwais Al-Qarni, sang pemuda langit. Apa yang beliau lakukan? Uwais langsung bergegas, dia menuju keluar rumah, kemudian mengambil batu, kemudian dipukul-pukulkan gigi depan hingga gigi depannya patah. Ini adalah sebagai bukti cinta Uwais. Apakah dengan patahnya gigi Uwais Al-Qarni kemudian menjadikan gigi Rasulullah kembali lagi seperti sedia kala? Enggak. Namun ternyata ini dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sebagai bukti cinta dia kepada Nabi. Baiklah. Fenomena-fenomena saat ini. Ada fenomena seorang remaja yang kita melihat kadang ada potongan rambutnya itu belah sebelah, ada potongan rambutnya itu di sini memanjang, kemudian di sini potong sebelah, kemudian ada jalannya lenggak-lenggok begitu. Ternyata apa? Setelah ditanya, kenapa kamu potong seperti itu? Karena ia mengidolakan seorang pemain sepak bola. Akhirnya dari penampilannya ia ingin seperti idolanya itu. Baiklah akhwat fillah yang berbahagia, ada juga fenomena-fenomena seorang anak negeri dari bumi Indonesia tercinta. Mereka dengan melakukan penampilan memakai pakaian layaknya Nabi. Padahal negeri ini bukan negeri Arab gitu ya. Ada mereka menggunakan kalanya menggunakan surban, menggunakan jubah atau gamis, karena itu sebagai bukti ia mencintai Nabi gitu ya. Hati fillah yang berbahagia, cinta bisa menembus batas negeri dan batas waktu. Tidak pandang bulu siapa dia. Endingnya adalah bukti cinta adalah pengorbanan,
dengan mengorbankan, kadang sampai mengorbankan kebahagiaan diri hanya demi asalkan yang ia cintai suka, asalkan yang ia cintai senang gitu ya. Andaikan kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Nabi, maka kita akan mengenal bagaimana karakter Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi, bagaimana cara berbicara Nabi, bagaimana cara berbisnis, berdagangnya ala Nabi, dan bagaimana cara berpenampilannya sampai detail, termasuk keluarganya, putranya berapa, dia akan mengenal itu. Karena itu sebagai bukti cinta ia kepada Nabi. Akhwatifillah yang berbahagia, bermodal cinta bisa masuk surga, namun bermodal cinta pula bisa menjadikan seseorang terjerumus ke neraka. Maka pesan dari kami adalah bener-benerlah dalam memilih seorang idola. Luruskan memilih seorang idola yang bagaimana Anda ingin endingnya surga atau neraka, tergantung siapa yang Anda cintai. Kalau kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Alhamdulillah yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.